Dan ini sangat tidak etis. Korupsi menggila, indeks demokrasi menurun, rupiah anjlok, pasar saham turun level, cari kerja pun susah, pungli merajalela sampai investor pun ketakutan. Dan Prabowo masih bisa ngomong apanya yang Indonesia gelap. Ini bukti jelas Indonesia dapat banyak rapor merah. Ini jelas efek dari pemerintahan sebelumnya. Prabowo bahkan sibuk teriak hidup Jokowi, bela Jokowi, memuji Jokowi seolah dia itu raja dari segala raja. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Masyarakat Indonesia saat ini sedang diterpa masalah bertubi-tubi. Yang lagi panas sekarang ini adalah isu BBM oplosan karena terbongkarnya kasus di Pertamina Patraniaga yang melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal dalam kontrak itu yang dibeli adalah yang RON 88. Ini membeli barang yang lebih murah tapi bayar dengan harga lebih mahal. Selisih harganya kemana? Ya tahu sama tahulah, kayak nggak tahu aja korupsi di negara ini. Intinya kerugiannya mencapai 193,7 triliun. Bisa kalian bayangkan korupsi dan kerugiannya mencapai ratusan triliun, kayak tidak ada harganya lagi di negara ini. Korupsi triliunan, sudah kayak uang receh untuk beli permen. Bayangkan, korupsi timah dengan kerugian 300 triliun, skandal BLBI dengan kerugian 138 triliun, korupsi dana pensiun PT Asabri dengan kerugian 22 triliun, korupsi PT Jiwasraya dengan kerugian 16 triliun, pengadaan pesawat Garuda dengan kerugian 8,8 triliun, korupsi proyek BTS dengan kerugian 8,3 triliun. Uang triliunan dirampok dengan mudah di negara ini. Terulang terus dari dulu sampai sekarang. Korupsi triliunan sudah menjadi hal yang wajar dan dinormalisasi. Kalian bayangkan korupsi dari hulu ke hilir, atas ke bawah, di segala lini. Sudah kayak kanker stadium 4. Tahun lalu, Freedom House menyebut indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin ke 53 poin pada periode 2019 sampai 2023. Lembaga lain yaitu RSF juga melaporkan hal yang sama, kualitas kebebasan pers Indonesia menurun. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 nilainya cuma 34 dari 100. Nilai 0 sangat rawan korupsi, nilai 100 bebas korupsi. Nilai Indonesia 34 artinya di level bawah yang sangat memprihatinkan. Ketika rakyat menyatakan Indonesia gelap, pemerintah seolah buta dan tuli. Presiden Prabowo sempat menjawab soal Indonesia gelap. Dia bilang Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur dan yang menikmati adalah generasi selanjutnya. Jadi yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Dia yakin Indonesia akan menjadi ekonomi yang kuat. Dia pakai prediksi data pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2050, di mana Cina menjadi negara dengan ekonomi nomor 1, Amerika nomor 2, dan Indonesia nomor 4. Ini sangat bertolak belakang dengan ucapan Prabowo dulu yang bilang Indonesia bakalan bubar tahun 2030. Kalau sekarang dia ditanya soal itu, dia pasti bingung gimana menjawabnya. Sebenarnya, kepercayaan dunia luar kepada Indonesia pelan-pelan sudah mulai rontok. Jokowi finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. Banyak yang enggak percaya, padahal pengamat dalam negeri banyak yang sudah kasih bukti. Banyak kebijakan era Jokowi yang masuk kategori koruptif. IKN tidak laku, tidak ada investor asing yang mau masuk. Belum lama ini ada laporan dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Isinya, Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah karena batalnya investasi dan keluarnya investor dari kawasan industri. Penyebab utama adalah premanisme berkedok ormas. Warga lokal aja gerah dengan pungli dan premanisme, apalagi investor asing. Baru-baru ini, Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dari level equal weight menjadi underweight. Underweight ini kalau diterjemahkan artinya kurus. Ini berarti ada pandangannya lebih pesimis terhadap pasar saham Indonesia.
Level underweight ini karena return of equity emiten domestik melemah karena pertumbuhan ekonomi yang buruk. Indikator ekonomi saat ini adalah kurang momentum untuk bertumbuh karena lemahnya siklus belanja modal di Indonesia. Selain itu, investasi terhadap PDB Indonesia tahun 2025 sekitar 29%. Ini masih di bawah kondisi sebelum pandemi COVID, yaitu 32%. Ada kemungkinan ini berefek pada lapangan kerja kurang banyak. Nggak usah bingung dengan istilah return of equity, emiten, PDB, dan lain-lain. Intinya gini, saya jelasin pakai bahasa yang lebih sederhana. Dulu Prabowo pernah dengan gampangnya bilang dia nggak peduli IHSG anjlok. Nggak ada pengaruhnya ke masyarakat, yang kena dampak cuma pemain saham. Tapi Prabowo tidak paham, di balik pasar saham ada yang namanya trust atau kepercayaan investor. Kalau kalian beli saham atau invest, pasti beli saham perusahaan yang kalian percaya. Begitu juga dengan investor, mereka invest ke Indonesia karena percaya dengan kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kalau mereka tidak percaya atau Indonesia ada masalah, mereka bakal kabur dan membawa uang keluar dari Indonesia. Kalau kalian punya duit, pilih mana? Invest di Indonesia atau Singapura? Pasti Singapura, karena aturan jelas, bebas pungli, nggak ada korupsi, birokrasi simple, nggak ada ormas tukang palak, dapat banyak insentif, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Etalase Singapura itu seksi di mata investor. Begitulah analoginya. Trust ke Singapura itu besar, tapi Prabowo nggak paham. Taunya cuma bilang endasmu kalau dikritik. Gara-gara level underweight tadi, IHSG sempat anjlok 2,4%. Uang 15 triliun kabur dari Indonesia. Mungkin Prabowo anggap remeh, tapi investor dan dunia pasti melihat kalau Indonesia tidak cukup layak buat investasi. Kepercayaan jadi hilang, investor lebih memilih melirik negara lain. Prabowo masih menyangkal soal ini, dan ini sangat tidak etis. Korupsi menggila, indeks demokrasi menurun, rupiah anjlok, pasar saham turun level, cari kerja pun susah, pungli merajalela sampai investor pun ketakutan. Dan Prabowo masih bisa ngomong apanya yang Indonesia gelap. Ini bukti jelas Indonesia dapat banyak rapor merah. Ini jelas efek dari pemerintahan sebelumnya. Prabowo bahkan sibuk teriak hidup Jokowi, bela Jokowi, memuji Jokowi seolah dia itu raja dari segala raja. Saat meluncurkan Danantara, Prabowo salaman dengan SBY, salaman biasa. Tapi saat salaman dengan Jokowi, Prabowo agak menunduk. Ini seakan membuktikan periode ini adalah periode ketiga Jokowi, tapi beda pemain. Gara-gara Jokowi, Indonesia menanggung beban berat, diwarisi banyak masalah. Bukannya Prabowo sadar dan segera beresi, malah makin lengket ke Jokowi, dijadikan sebagai panutan. Udah itu, banyak orang-orang Jokowi yang masih berada di pemerintahan. Kapan berubahnya di negara ini kalau orangnya masih banyak yang sama? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.